Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua, terutama di subuh hari ini. Dengan izin Allah, inayah dari Allah, kembali kita bisa hadir untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala mencurahkan rahmat keberkahan pada kita semua di awal pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salam salawat semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat perjuangan dan kerja keras beliau kita dapat merasakan al-Islam. Kita berbahagia bahkan berbangga dengan Islam yang telah dibawa diperjuangkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari ini kita sampai di surah Az-Zumar, ya, surah yang ke-39. Mudah-mudahan tidak mengambil waktu yang panjang di subuh hari ini, dan ada keberkahan, ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang kita baca. Surah Az-Zumar, ya, urutan surahnya adalah surah yang ke-39. Ya, kalau kita buka Al-Quran dari surah pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya, maka kita dapatkan surah ini di urutan yang ke-39. Jumlah ayat jamaah yang berbahagia 75 ayat, ya, termasuk surah-surah pertengahan. Kemudian, ya, surah ini termasuk surah Makkiyah. Tentu, ya, kita sudah sering dengarkan tema utama surah-surah Makkiyah adalah tentang keimanan, tentang akidah, keimanan kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, nabi-nabinya, termasuk keimanan kepada hari kemudian dan segala huru-haranya. Ya. Termasuk surah ini jamaah yang berbahagia banyak menggambarkan tentang keimanan akan adanya hari kemudian, adanya hari berbangkit, adanya surga dan neraka, adanya balasan bagi orang-orang yang beriman, balasan bagi orang-orang yang tidak beriman. Surah ini disebut dengan surah Az-Zumar, nama yang paling populer dalam sebutan surah ini. Ada juga nama lain, surah Al-Ghuraf. Ya, Az-Zumar ini diambil dari dua ayat dalam surah ini, ayat ke-71 dan ayat ke-73. Kata Az-Zumar diulangi dua kali, ya, dan hanya dua kali disebutkan kata Az-Zumar di dalam Al-Quran, dan itu hanya pada surah ini, surah Az-Zumar ayat 71 dan 73. Ya, maka pada subuh hari ini tentu tema dalam surah ini banyak yang berbahagia, tapi saya angkat, ya, secara singkat sesuai dengan penyebutan surah ini sebagai surah Az-Zumar. Apa artinya Az-Zumar, jamaah yang berbahagia? Az-Zumar jamaah dari kata zumratun. Biasa itu kalau ada orang ceramah, zumratul mu'minin, zumratul salihin. Zumrah itu adalah kelompok, ya. Maka Az-Zumar adalah kelompok-kelompok, ya, rombongan-rombongan. Ya. Nanti kalau kita baca, Pak, apa yang dimaksud dengan rombongan dalam surah ini? Ada rombongan orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, pada hari kemudian akan digiring menuju ke neraka, waliyazubillah. Dan ada juga golongan-golongan, kelompok-kelompok orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan akan dihalau, digiring juga menuju kepada surga Allah. Ya, semoga kita termasuk golongan yang kedua, insyaallah. Amin.
Pada subuh ini jamaah berbahagia, secara singkat saya mengambil ayat-ayat terakhir. Mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih." Kata Allah Subhanahu wa taala, ada manusia-manusia dalam alam raya bumi Allah ini, di dunia ini, yang tidak menempatkan Allah pada porsi yang sesungguhnya. Tidak menghargai Allah pada tempat yang sebenarnya, di mana porsinya Allah sebagai zat yang berhak satu-satunya disembah. Penguasa alam raya, pencipta alam raya, pemberi rezeki, pengatur alam raya, yang menghidupkan, mematikan. Kata Allah, ada orang-orang yang tidak memberikan Allah haknya pada yang sebenarnya, porsinya yang sebenarnya. Ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka tidak menghargai, menempatkan Allah pada porsi yang sesungguhnya, bahwa Allah lah yang berhak disembah. Ya, tidak ada Tuhan selain Dia. Pencipta alam raya, di ayat-ayat sebelumnya jelaskan, yang mengatur alam, menciptakan alam, memberikan rezeki dan seterusnya. Padahal kata Allah, ya, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal kekuasaan pada hari kemudian hanya berada pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berkuasa, semua tunduk takut pada hari kemudian. Was samawati matwiyat, bahkan langit digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah jelaskan, ingatkan kita bahwa di antara manusia ada orang-orang yang tidak beriman, tidak menghargai Allah, tidak menempatkan Allah pada porsi yang sesungguhnya. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, mulai menjelaskan tentang hari kemudian. Wa nufiqa fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufiqa fihi ukhra faidahum qiyamun yanzurun. Dan kelak akan ditiup sangkakala. Maka tiupan yang pertama, tiupan sangkakala yang pertama, sa'iqa man fis samawati wa man fil ard, meninggallah, matilah semua yang ada di langit, yang ada di bumi. Makhluk di langit, makhluk di bumi, semuanya mati. Illa man syaa Allah, kecuali siapa yang Allah kehendaki, karena tugas. Iya. Summa nufikha fihi ukhra faidahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup lagi untuk kedua kalinya setelah kematian itu, maka tiba-tiba manusia bangkit dari kuburannya. Iya, qiyamun yanzurun, menuju Tuhannya untuk menerima amal, catatan, hisab. Maka kata para ulama jamaah rahimakumullah, ada perbedaan sedikit antara tiupan sangkakala. Dan saya ingatkan pada diri kita semuanya bahwa seorang yang beriman kepada Allah, salah satu keimanan, rukun iman itu adalah mengimani akan adanya hari kemudian. Dan mengimani akan adanya hari kemudian itu menuntut kita untuk mengimani semua proses yang terjadi pada hari kemudian. Tiupan sangkakala pertama, tiupan sangkakala kedua, kematian setelah kebangkitan, ya, kematian pada tiupan sangkakala pertama, kemudian bangkit kembali, adanya mahsyar, adanya hisab, adanya sirat, adanya surga dan neraka. Itu semua adalah rentetan-rentetan hari kemudian yang mesti diimani sebagai orang yang beriman. Maka kita percaya Pak, sesuai apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada sedikit perbedaan antara tiupan sangkakala, apakah 2 kali, apakah 3 kali. Dalam ayat ini disebutkan 2 kali. Ya. Tiupan sangkakala pertama yang membuat manusia semuanya mati, makhluk mati. Ya. Yang mengatakan bahwa hanya 2 kali tiupan sangkakala, maka tiupan sangkakala itu juga lah yang disebut oleh ulama lain, ya, yaumul faza'il akbar, hari ketakutan, hari yang paling dahsyat, di mana sangkakala ditiup, semua mati, keteraturan alam tidak berjalan, kehancuran terjadi. Ya, itu sangkakala Pak, yang bayangkan kita seperti trompet anak kecil. Ya. Sebutkan oleh para ulama bahwa trompet itu, sangkakala itu, gaungnya membuat keteraturan alam hancur, binasa, ya, meledak semuanya, berguguran antara langit dan bumi, mati semua manusia. Ya. Lalu kemudian kata Allah, summa nufikha fihi, kemudian ditiup lagi yang kedua kalinya.
Ada hadis dari Abu Hurairah dan itu hadis sahih menyebutkan bahwa antara tiupan sangkakala pertama dengan kedua adalah 40. Cuma tidak dijelaskan, ayat tidak menjelaskan, hadis juga tidak menjelaskan. Abu Hurairah ditanya 40 itu maksudnya apa? 40 hari, 40 pekan, 40 bulan, 40 tahun. Abu Hurairah tidak bisa menjawab. Sehingga para ulama berbeda pemahaman di situ. Ada yang menyebutkan ketika sangkakala pertama sudah ditiup, maka tidak ada lagi hitungan-hitungan 1 hari, 2 hari, 1 bulan dan seterusnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha tahu apa maksudnya 40 hari, 40, apa 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Antara tiupan sangkakala pertama di mana manusia mati semuanya, kehancuran alam raya yang digambarkan oleh Allah dalam beberapa surah, gunung-gunung berjatuhan, planet bertabrakan, ya, lautan digulung dan seterusnya. Kita tidak mengerti berapa 40 itu. Tapi keyakinan kita bahwa semuanya ini adalah rangkaian rentetan hari kemudian. Kemudian ditiup sangkakala yang kedua, maka semua manusia hidup kembali menuju Tuhannya untuk dihisab. Faidahum qiyamun yanzurun. Ya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, ketika hari hisab itu adalah hari yang maha adil. Tidak ada yang dizalimi sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa wufiyat kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun. Disempurnakan balasannya setiap manusia sesuai dengan amalannya di dunia ini. Wa hum la yuzlamun, mereka tidak dizalimi sedikit pun haknya. Beriman dia akan dibalas, sempurnakan balasannya sesuai dengan keimanannya tanpa dikurangi sedikit pun haknya dia. Yang tidak beriman juga akan dibalas sesuai dengan amalannya tanpa dizalimi sedikit pun. Dan itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara. Ini kata az-zumar. Lalu kemudian kata Allah setelah hisab itu, ya, kan sebelumnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa asyrakatil ardu binuri rabbiha waji'a bil kitabi wan nabiyyin wasyuhada. Ya, ketika di pada mahsyar didatangkanlah semua kitab-kitab catatan amal kita, diperlihatkan, didatangkan juga para saksi, para nabi, para saksi, ya. Lalu kemudian setelah catatan itu dihisab oleh Allah, kata Allah, lalu kemudian digiringlah, dibawalah orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhannya ila jahannam zumara, ke neraka jahannam secara berkelompok, berombongan. Ya. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, ketika dia sampai dibukakan pintunya, wa qila lahum khazanatuha, lalu kemudian penjaga neraka mengatakan, alam yatikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Tidakkah datang di dunia kepada kalian, ya, para nabi Allah, utusan Allah, ya, yang diberikan tugas datang kepada kalian membacakan kitab, menasihati kalian? Belumkah datang? Kenapa bisa seperti ini? Tidakkah datang kepada kalian di dunia, ya, ayat-ayat para nabi dan rasul yang mengajarkan kalian, mengingatkan kalian? Dan kalau pertanyaan ini pada hari kemudian berarti tidak ada lagi artinya jamaah yang berbahagia. Manusia pasti yang mengatakan sudah ada berapa nabi, 25 nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, tapi nabi rasul lebih daripada itu, berapa ratus ribu, ya, kitabnya, para penceramahnya, mubaliknya, ya, belum lagi ayat-ayat kauniyah. Kalau ayat Qur'annya yang kita baca semuanya adalah bukti dalil, ada lagi ayat-ayat yang kauniyah yang setiap hari kita injak, kita lalui, ya, melihat langit dan bumi, melihat lautan, ya, melihat, ya, suasana, ya, kehebatan Allah di bawah bumi, ya, ikan-ikan yang kecil, itu semua adalah ayat-ayat Allah, ayat kauniyah. Alam yatikum rusulun minkum, dan seterusnya. Lalu kemudian dikatakan, qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabisa mathwal mutakabbirin. Dikatakan kepadanya, penjaga neraka mengatakan, silahkan masuk neraka, pintu-pintu neraka silahkan masuk.
Qila laha udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, kekal di dalamnya. Fa bisa mathwal mutakabbirin, itulah seburuk-buruk tempat orang-orang yang takabur. Yang takabur tadi, yang tidak menempatkan Allah sesuai dengan tempatnya, tidak menyembah Allah, tidak memberikan haknya Allah sebagai zat pencipta alam raya ini. Jemaah salah subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita garis bawahi, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Siapa yang kekal di dalam neraka? Orang-orang yang tidak beriman sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang di dalam hatinya tidak ada keimanan. Karena ada hadis, beberapa hadis menyebutkan, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, yakin dalam dirinya, dia akan masuk surga. Walaupun masuk surga pada akhirnya, walaupun mungkin prosesnya panjang. Maka yang kata para ulama, yang khalidina, kekal di dalam neraka adalah orang-orang yang betul-betul tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman, kalaupun berdosa, kalaupun banyak kesalahan, iya, mungkin melalui neraka lebih dahulu, karena itu adalah keadilan Allah. Tapi pada harinya, pada akhirnya mereka akan diambil kembali dan dimasukkan di dalam surga. Maka mereka tidak kekal. Lalu kemudian ayat berikut, jamaah rahimakumullah, wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Az-zumar tadi. Lalu kemudian dihalaulah, digiringlah orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, orang-orang yang memberikan haknya Allah sesuai dengan porsinya, menyembah kepada Allah, beriman kepada Allah, mentaati perintah, ya, menjauhi larangannya. Ilal jannati zumara, dihalau, digiring ke surga secara berkelompok, ya, berombongan. Ya. Berombongan itu, ya, kalau kita baca-baca, ya, ini kan pemantik Pak, boleh kita buka lagi kembali, ya, siapa tahu kalau kita baca lagi lebih dalam lagi tadabbur kita, ya, rombongan itu bisa saja rombongan kaum muslimin satu rombongan besar, rombongan kaum kafir yang masuk neraka juga rombongan besar, tapi bisa kita fahami bahwa dalam rombongan itu ada lagi tipe-tipe rombongan-rombongan tersendiri. Orang-orang yang kafir, kufur, betul-betul kufur, ya, ada lagi, ya, rombongan-rombongan tersendiri, kelas-kelasnya tersendiri. Orang-orang beriman dalam satu rombongan besar, tapi dalam rombongan-rombongan itu ada juga kelas-kelasnya. Ya, para syuhada, para siddiqin, para ahli ibadah, ahli tahajud, ahli puasa dan seterusnya. Wa qala lahum khazanatuha, sampai dibukakan pintunya oleh malaikat, dipersilakan. Apa kata malaikat? Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Salam, keselamatan untuk kalian. Selamat kalian. Alhamdulillah, sukses kalian. Anda orang-orang yang berbahagia, kalau bahasa kita, ya. Ya, kita kalau ada saudara tiba-tiba dapat jabatan baru, tiba-tiba rumah baru dari Ki Haji dan seterusnya. Oh, ada semua ungkapan-ungkapan yang kita katakan pada selamat Ki Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji. Rezeki Pak Haji, sehat Ki Pak Haji. Ada lagi cucu baru Pak Haji. Ada lagi istri baru Pak Haji. Misalnya. Ini malaikat Pak, bukan siapa. Salamun alaikum tibatum. Keselamatan kalian, kesuksesan kalian. Tibatum, kalian telah orang-orang baik. Kalian telah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin, masuklah dalam surga dengan kekal selama-lamanya. Tidak ada Pak ke surga lalu kemudian tiba-tiba ke neraka, ya. Waliyadzubillah. Wa qila alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Dan mereka yang masuk surga ini mengatakan alhamdulillah, 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 yang Allah telah menempati janjinya bahwa orang beriman akan dibalas, orang yang bertakwa akan diberikan tempat yang paling baik, dan inilah surga. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasha, kami berhak menempati dari surga ini di mana saja kami mau. Dan tidak ada kenikmatan yang maha dahsyat, yang maha hebat, ya, selain itu, melihat kepada Allah, zatnya Allah, masuk dalam surganya, masuk dalam rombongan orang-orang yang beriman, masuk dalam rombongannya para nabiyyin, siddiqin, syuhada dan seterusnya. Dan kata Allah, fa ni'ma ajrul 'amilin, itulah nikmat yang paling baik, yaitu surga bagi orang-orang yang beramal, beriman di dunia. Coba kita lihat Pak,
Tadi kata Allah di penghuni neraka itu, fabi samathwal mutakabbirin, itulah seburuk-buruk tempat orang-orang yang sombong angkuh di dunia. Lalu kemudian tentang orang beriman, fa ni'ma ajrul amilin, itulah nikmat yang paling baik bagi orang-orang yang pernah melakukan kebaikan. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita ambil dari tadabbur singkat dari surah Az-Zumar ayat-ayat terakhir, bahwa diantara rukun iman itu adalah mengimani akan adanya hari kemudian. Dan mengimani akan adanya hari kemudian itu menuntut kita untuk mengimani semua rentetan-rentetan fase-fase yang terjadi pada hari kemudian. Termasuk sangkakala pertama yang mematikan semua makhluk, yang merusak semua aturan alam raya ini, yang menghancurkan segalanya. Lalu kemudian tiupan sangkakala yang kedua, ya untuk membuat manusia bangkit kembali. Faidahum qiyamun yanzurun. Di surah Yasin juga itu disebutkan surah wa nufiha fis suri, saya agak lupa ayatnya Pak, minal ajdasi, mereka kemudian keluar dari kuburannya untuk menerima catatan amalnya. Ya, adapun jaraknya Pak, mungkin orang berbeda, orang mencari, tapi intinya ya ada sangkakala, ada tiupan sangkakala itu, dan itu juga disebutkan di ulama di agama-agama samawi sebelum kita. Kemudian ada istilah catatan amal, diperiksa, wa wudi'al kitab, diperlihatkan kitab. Di beberapa ayat juga disebutkan, bahkan dalam surah Al-Kahfi dikatakan pada hari kemudian banyak orang mengatakan kaget, mali hadzal kitab, kenapa kok bisa kitab ini, catatan ini semuanya tertulis rapi, tidak ada yang luput. La yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak ada yang luput, besar kecil semuanya tertulis rapi, tercatat. Pelajaran yang kedua jamaah yang berbahagia, bahwa ya Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, kapan itu hari kemudian? Maitan kahumat tajat toh, wah maitan saya di hari kemudian, kapan itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah berkata, apa pentingnya kamu tahu itu kapan itu? Rasulullah kemudian bertanya, apa yang kamu sudah persiapkan untuk menghadapi hari kemudian? Nah, ini Pak yang penting, ini pokok ini. Apa yang sudah kita persiapkan dengan gambaran hari kemudian seperti itu? Apa yang sudah kita buat, lakukan untuk menghadapi hari kemudian? Maka perlu amal. Ya. Alhamdulillah kita sudah beriman. Maka iman ini perlu dibuktikan dengan amal saleh dan seterusnya. Ya, pelajaran yang terakhir, bahwa Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana, Allah tidak menzalimi sedikit pun hambanya. Yang masuk neraka itu karena betul-betul itulah yang haknya dia, itulah yang mesti dia dapat sesuai dengan perlakuannya, sesuai dengan tingkah lakunya di dunia. Allah sudah mengirim ya para nabi, para rasul, ayat-ayat Quran yang dibaca setiap hari, belum lagi ayat-ayat kauniyah. Maka tidak ada alasan bagi seorang hamba untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terakhir, ya kita selalu berdoa memohon kepada Allah semoga petunjuk itu selalu ada dalam diri kita. Jangan kita mencela orang-orang yang belum beriman. Boleh saja hari ini belum beriman, tapi besok dia beriman. Ya, boleh saja hari ini dia kelihatan angkuh sombong, ya, tapi selama nafasnya belum berhenti, masih ada batas-batas waktu ruang untuk dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita mengingatkan semua manusia, bahkan mendoakan semua manusia semoga mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat pada kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi saya sering mengingatkan bahwa apa yang saya bacakan hanya sekedar pemantik Pak, supaya kita membuka sendiri, membaca sendiri. Kalau ada yang salah berarti dari saya, dan kalau yang berlebihan tidak tepat dikurangi supaya aman, nyaman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.